Sejarah Kebu Iwa. Di desa Bedahulu wilayah Kabupaten Tabanan, Bali, pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri. Mereka kaya, hanya saja mereka belum mempunyai anak. Suatu hari mereka pergi ke pura desa. Mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberi keturunan. Waktu pun berlalu, sang istri mulai mengandung. Betapa bahagianya mereka. Beberapa bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut hendak disusui oleh ibunya, namun jarinya terus menunjuk ke arah sebuah nasi kukus, bahwa nantinya anak ini akan menjadi tokoh besar. Sudah nampak tanda-tandanya sejak dini. Bayi itu menangis merengek seolah meminta sesuatu. Sang ibu kasihan mendengar rengekan sang bayi. Ibu kemudian mengambil nasi kukus tersebut dan mencoba untuk memberikannya pada bayi. Ibu bergumam dalam hatinya, apakah anak ini ingin merasakan nasi kukusan ini? Umurnya belum cukup untuk makan nasi. Tak dinyana, ternyata bayi tersebut memakan nasi kukus tersebut dengan lahapnya. Ibu bayi tersebut menampakkan keterkejutan yang sangat. Ketika baru lahir, anak tersebut sudah bisa untuk memakan nasi. Ibu berkata, "Astaga, kau telah berikan anak yang luar biasa ya Yang Widi. Ternyata yang lahir bukanlah bayi biasa." Ketika masih bayi pun ia sudah bisa makan makanan orang dewasa. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tinggi besar. Karena itu ia dipanggil dengan nama Kebu Iwa, yang artinya paman kerbau. Kebu Iwa makan dan makan terus dengan rakus. Lama-lama habislah harta orang tuanya untuk memenuhi selera makannya. Mereka pun tak lagi sanggup memberi makan anaknya. Dengan berat hati, mereka meminta bantuan desa. Sejak itulah, segala kebutuhan makan Kebu Iwa ditanggung desa. Penduduk desa kemudian membangun rumah yang sangat besar untuk Kebu Iwa. Mereka pun memasak makanan yang sangat banyak untuknya. Tapi lama-lama penduduk merasa tidak sanggup untuk menyediakan makanan. Kemudian mereka meminta Kebu Iwa untuk memasak sendiri. Mereka cuma menyediakan bahan mentahnya. Bahan-bahan pangan tersebut diolah oleh Kebu Iwa di Pantai Payan yang bersebelahan dengan Pantai Soka. Danau Beratan merupakan tempat di mana Kebu Iwa biasanya membersihkan. Walaupun jaraknya cukup jauh, namun dengan tubuh besarnya, jarak tidak bisa menjadi masalah baginya. Dia bisa mencapai setiap tempat yang diinginkannya di wilayah Bali dengan waktu singkat. Kebu Iwa memang serba besar. Jangkauan kakinya sangat lebar, sehingga ia dapat bepergian dengan cepat. Kalau ia ingin minum, Kebu Iwa tinggal memasukkan telunjuknya ke tanah, sehingga terjadilah sumur kecil yang mengeluarkan air. Walaupun terlahir dengan tubuh besar, namun Kebu Iwa adalah seorang pemuda dengan hati yang lurus. Suatu ketika, dalam perjalanannya pulang dari Danau Beratan, tampak segerombolan orang dewasa yang tidak berhati lurus. Dari kejauhan, para warga desa merasa sangat cemas. Tampak seorang dari mereka tersita perhatiannya pada seorang gadis cantik. Laki-laki itu menggoda gadis ini dengan kasar. Gadis ini menjadi takut dan enggan berbicara. Laki-laki itu semakin bernafsu dan tangan-tangannya mulai melakukan tindakan yang tidak senonoh. Tiba-tiba Kebu Iwa muncul di belakang gerombolan tersebut, mencengkram tangan salah seorang dari mereka. Nampak kegeraman terpancar dari wajahnya.
laki-laki itu menjerit kesakitan. Gerombolan itu sangat terkejut melihat kebo iwa yang begitu besar. Ketakutan nampak dari raut muka gerombolan tersebut. Gerombolan tersebut lari tunggang langgang. Demikianlah kebo iwa membalas jasa baik para warga desanya dengan menjaga keamanan di mana dia tinggal. Tubuh yang besar sebagai karunia dari Sang Hyang Widi dimanfaatkan dengan sangat baik dan benar oleh kebo iwa. Pada abad 11 Masehi, sebuah karya pahat yang sangat megah dan indah dibuat di dinding Gunung Kawi tampak siring. Kebo iwa yang memahat dinding gunung dengan indahnya, hanya dengan menggunakan kuku dari jari tangannya saja. Karya pahat tersebut dibuat hanya dalam waktu semalam suntuk menggunakan kuku dari jari tangan kebo iwa. Pahatan tersebut diperuntukkan memberikan penghormatan kepada Raja Udayana, Raja Anak Wungsu, Permaisuri, dan Perdana Menteri Raja yang disemayamkan di sana. Raja Anak Wungsu adalah raja yang berhasil mempersatukan Bali. Salah satu hal yang paling istimewa dari kebo iwa adalah kemampuannya untuk membuat sumur mata air. Kebo iwa dengan segenap kekuatan menusukkan jari tangannya ke dalam tanah. Dengan kekuatan jari tangannya yang dahsyat, dia mampu mengadakan sebuah sumur mata air hanya dengan menusukkan jari telunjuknya ke dalam tanah. Beragam kemampuan yang luar biasa tersebut menyebabkan timbulnya daya tarik tersendiri dari pribadi seorang kebo iwa. Dan kekuatan luar biasa itu menyebabkan seorang raja yang berkuasa keturunan terakhir dari dinasti Warmadewa, bernama Sri Astasura Bumi Banten, menginginkan kebo iwa untuk menjadi salah satu patihnya di wilayah Belah Batu, yang juga dikenal dengan sebutan Raja Bedahulu. Kebo iwa diangkat menjadi patih kerajaan, dan saat itu dia mengucapkan janji bahwa selama kebo iwa masih bernafas, Bali tidak akan pernah dikuasai. Dengan dukungan dari patih kebo iwa yang luar biasa kuat, Sri Astasura Bumi Banten menyatakan bahwa kerajaannya tidak akan mau ditundukkan oleh kerajaan Majapahit yang berkehendak untuk menaklukkan kerajaan di Bali. Adapun kerajaan Majapahit waktu itu dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi dengan patihnya yang paling terkenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah untuk tidak menikmati kenikmatan dunia bila seluruh wilayah Nusantara belum dipersatukan di bawah Panji Majapahit yang bernama Gajah Mada. Karena kehebatannya, kebo iwa dapat menahan serbuan pasukan Majapahit yang hendak menaklukkan Bali. Semua kapal-kapal perang Majapahit ditenggelamkan selagi berada di Selat Bali. Mahapatih Majapahit pun mengatur siasat. Dalam siasat yang diatur, Gajah Mada memberikan pujian kepada Baginda Sri Astasura Bumi Banten dan patih kebo iwa tanpa menimbulkan kecurigaan. Lantas Raja Majapahit membujuk patih kebo iwa untuk melakukan perjalanan ke Majapahit guna menikahi wanita terhormat nan jelita pilihan raja yang berasal dari Lemah Tulis. Menanggapi tawaran dari Majapahit, patih kebo iwa yang setia terhadap rajanya memohon petunjuk dan persetujuan dari Baginda Sri Astasura Bumi Banten. Sang raja menyetujuinya tanpa rasa curiga. Sebelum pergi ke Majapahit, patih kebo iwa terlebih dahulu melakukan upacara keagamaan di Pura Uluwatu untuk meminta kekuatan dari Sang Hyang Rudra. Dan Sang Hyang Rudra memenuhi permintaan kebo iwa.
mengakibatkan meningkatnya kekuatan dan kesaktian menjadi sangat luar biasa. Kedatangan Patih Kepu Iwa ke tanah Majapahit menyebabkan para tentara, baik yang belum pernah melihatnya maupun yang pernah takluk atas kekuatannya, menjadi terperangah, kagum, bercampur rasa ngeri dan waspada. Tentara Majapahit menampakkan ekspresi terkejut dan cemas. Arah pandang mereka terpusat ke satu tujuan yang sama. Beberapa di antara mereka nampak sedang berbisik pelan dengan teman yang berada di sebelahnya. Lihatlah ukuran tubuhnya, luar biasa mengerikan. Patih Gajah Mada menyambut kedatangan Patih Kepu Iwa. Salam Patih yang tangguh, selamat datang di kerajaan Majapahit. Patih Kepu Iwa yang menimpali salam dari Patih Gajah Mada. Terima kasih Patih, kiranya Anda bersedia untuk langsung menjelaskan maksud dari Baginda Tribuana Tunggadewi yang meminta saya untuk datang ke Majapahit. Seperti yang telah dikabarkan sebelumnya, Patih Kepu Iwa, Baginda Raja mengharapkan kedatangan Patih guna menjalin suatu tali persahabatan dengan kerajaan berdahulu di Bali, dan juga berharap agar Patih bersedia menemui wanita terhormat pilihan Baginda yang dirasa pantas untuk mendampingi seorang patih yang tangguh seperti Anda. Gajah Mada menarik nafas panjang, kemudian melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi, sebelumnya akan sangat berarti apabila patih kerajaan Kepu Iwa berkenan membuat sumur air di sana yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendamping Anda. Lebih lagi, sumur itu nantinya juga akan dimanfaatkan oleh rakyat kerajaan Majapahit yang saat ini sedang kekurangan air. Kiranya Patih berkenan mengabulkan permohonan ini. Patih Kepu Iwa memiliki jiwa besar dan lurus hatinya. Akhirnya dia pun meluluskan permintaan tersebut. Nampak Patih Kepu Iwa yang sedang mempertimbangkan permintaan tersebut, kemudian memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut. Kepu Iwa berpikir sejenak, kemudian dia berkata, "Baiklah, biarlah kekuatanku ini kupergunakan untuk sesuatu yang menghadirkan berkat bagi orang banyak." Tanpa banyak cakap lagi, Patih Kepu Iwa segera melakukan aktivitasnya untuk menciptakan sebuah sumur air. Sebelum memulai pekerjaannya, tidak lupa Patih Kepu Iwa meminta pedoman dari Sang Hyang Widi. Dalam hati, ya yang kuasa, segala yang akan saya lakukan semoga menggambarkan kebesaran namamu. Kepu Iwa mulai menggali sumur di tempat yang telah ditunjuk. Dalam waktu yang cukup singkat, sumur telah tergali cukup dalam, namun belum ada mata air yang keluar. Di atas lubang sumur yang digali oleh Patih Kepu Iwa, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun. Nampak mereka memusatkan perhatian pada Patih Gajah Mada. Seakan mereka menantikan sesuatu perintah, tiba-tiba Gajah Mada berteriak, "Timbun dia dengan batu." Seketika itu juga, para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat dengan Patih Kepu Iwa berada di dalamnya. Para prajurit menimbun lubang sumur dengan batu hasil galian itu sendiri. Nampak Kepu Iwa sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat, lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur seorang pahlawan besar di dalamnya. Patih Gajah Mada yang berbicara kepada para prajuritnya, "Sungguh amat disayangkan seorang pahlawan besar seperti dia harus mengalami ini.
Namun hal ini terpaksa harus dilakukan agar Nusantara ini dapat dipersatukan. Dengan ini, kerajaan Bali akan menjadi bagian dari Majapahit. Tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala penjuru, menghantam prajurit Majapahit. Terdengar teriakan membahana dari dalam sumur. Belum, Bali masih tetap merdeka karena nafasku masih berhembus. Batu-batu yang ditimbunkan melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas batu. Dari dalam sumur keluarlah Patih Kepu Iwa yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Patih Gajah Mada terkejut menyaksikan Patih Kepu Iwa yang masih perkasa dan beranjak keluar dari lubang sumur. Dan pembalasan adalah apa yang kutuntut dari sebuah pengkhianatan. Patih Kepu Iwa menyerang Patih Gajah Mada, kemarahan dan dendam mewarnai pertempuran. Akibat amarah dan dendam yang dirasakan oleh Patih Kepu Iwa, pertempuran berlangsung sengit selama beberapa waktu. Di sela-sela saling serang, Gajah Mada berteriak, untuk mempersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah dipersatukan terlebih dahulu, dan kau berdiri di garis yang salah sebagai seorang penghalang. Kesaktian Patih Kepu Iwa sungguh menyulitkan usaha Patih Gajah Mada untuk menundukkannya. Pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat. Namun amarah dan dendam Patih Kepu Iwa mulai menyurut. Dan rupanya Patih Kepu Iwa tengah bertempur seraya berpikir, dan apa yang tengah dipikirkan olehnya membuat dia harus membuat keputusan yang sulit. Kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat, kiranya dapat aku mengerti kini. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda Raja sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan? Masih dalam keadaan bertempur, secara sengaja Patih Kepu Iwa melontarkan pernyataan yang intinya mengenai hal untuk mengalahkan kesaktiannya. Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat, kiranya dapat aku mengerti. Namun selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka taklukkan aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramkan bubuk kapur ke tubuhku. Pernyataan Patih Kepu Iwa rupanya membuat terkesiap Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada menunjukkan reaksi keheranan yang amat sangat atas perkataan Patih Kepu Iwa. Gajah Mada yang mengerti atas keinginan Kepu Iwa nampak menghantamkan jurusnya ke batu kapur. Batu itu pun luluh lantak menjadi serpihan bubuk. Patih Gajah Mada menyapukan bubuk tersebut ke arah Patih Kepu Iwa dengan ilmunya. Bubuk kapur menyelimuti tubuh sang patih. Nampak Patih Kepu Iwa sesak napasnya oleh karena bubuk kapur tersebut. Kiranya bubuk kapur tersebut membuat olah pernapasan Patih Kepu Iwa menjadi terganggu. Hal tersebut mengakibatkan kesaktian tubuh Patih Kepu Iwa menjadi lenyap. Patih Gajah Mada melesat ke arah Patih Kepu Iwa, menusukkan kerisnya ke tubuh Kepu Iwa. Dan sebelum kepergiannya dengan sisa tenaga yang ada, Patih Kepu Iwa mengutarakan apa yang ingin dikatakan untuk terakhir kali. Kiranya kematianku tidak sia-sia adanya. Biarlah Nusantara yang kuat bersatu, hasil yang pantas atas harga hidupku.
Patih Gajah Mada dengan raut muka sedih memberikan jawaban atas perkataan Patih Kebo Iwa. Kepergianmu sebagai tokoh besar akan terkenang dalam sejarah suatu Nusantara yang satu dan kuat. Tak lama setelah mendengar pernyataan tersebut, nafas terakhir pun pergilah sudah, meninggalkan raga seorang patih tertangguh dalam sejarah Bali, dan Pertiwi pun meredup melepas kepergian salah satu putra terbaiknya. Dengan meninggalnya Kebo Iwa, Bali pun dapat ditaklukkan Majapahit. Berakhirlah riwayat orang besar yang berjasa pada Pulau Bali. Empu Tantular berputrakan Petang Diri atau 4 orang, 1 Dang Penawasikan, 2 Empu Bekung, 3 Dang Semaranata, 4 Dang Kepagisan, 5 Empu Siwaraga. Nah, pertanyaan, Dang Hyang Sidimantra itu di mana? Empu Bekung tidak sangat terkenal dengan mantramnya Sidi Angucap, sehingga beliau membisika Dang Hyang Sidimantra. Di samping dengan acaranya yang adiluhung, beliau sangat terkenal dengan Agnihotra. Sehingga tidak usah diragukan lagi, sebenarnya Agnihotra sejak zaman Drupada sudah ada, karena Drupadi, Dresta, Jumena, dan Srikandi terlahir dari upacara Agnihotra. Demikian pula halnya dengan Empu Bekung, putra Empu Tantular nomor 2. Beliau tidak bisa memperoleh keturunan, sehingga keturunannya didapatkan dengan puja Agnihotra, lahirlah Manik Angkeran. Namun di sisi lain Sang Kebo Iwa, di satu versi kami dapatkan cerita juga yang mengatakan bahwa Kebo Iwa adalah putra dari Ki Demang. Tetapi nama lurah ini tidak disebutkan namanya, hanya terkenal dengan Lurah Bekung atau Lurah Sakti dan Bekung. Lama beliau tidak berputra, sedangkan Ki Demang ini sangat dihormati, disegani oleh kawan dan lawan. Beliaulah yang menciptakan Yeh Ngenu, hasil dari membedah hulu sungai, sehingga desanya disebut dengan Desa Bedah Hulu, bukan Beda Hulu, yang tadinya desanya adalah kering kerontang tandus. Dengan adanya Yeh Ngenu, maka desanya menjadi subur makmur sampai terkenal kesuburannya di daerah Beli. Hanya saja sayang beliau tidak punya keturunan. Akhirnya disitulah beliau dengan menggunakan mantramnya untuk ngeraya putra, nunas kesidian ngelungsur putra dengan jalan Agnihotra. Hanya sayang pada saat itu, saking niat sang istrinya berlebihan, timbullah permohonan, asalkan diberkahi putra, berapapun kuat makan putranya itu akan diladeni. Demikianlah konon sosok sesangi tambahan yang nyeplos dari istri lurah yang sangat setia itu. Nah, dari situlah kemudian kesedihan itu muncul, lahirlah sang patriotik, yaitu satria sejati Kebo Iwa, yang diwujudkan dalam bayi ajaib di pertigaan Batu Bulan. Nah, siapa Lurah Sakti itu? Apakah Dang Hyang Sidimantra? Itulah keperkasaan Kebo Iwa yang dikaitkan dengan lumpur Sidoarjo. Konon disitulah tempatnya Kebo Iwa diperdaya oleh Ki Patih Gajah Mada. Ketika perang tanding terjadi, Ki Patih Gajah Mada sudah terjulur lidahnya keluar, dipecik atau dicekuk oleh Kebo Iwa yang pantang berperang menggunakan senjata. Mereka hanya memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya. Ketika Ki Patih Gajah Mada sudah menjulur lidahnya keluar, tiba-tiba mendadak niatnya Kebo Iwa untuk menunda kematian Gajah Mada. Dengan cara ingin tahu mengapa Gajah Mada, seorang Mahapatih yang begitu tersohor namanya,
Menghadapi Kebo Iwa seorang diri saja, mereka masih mempergunakan tipu daya atau pengindra jala dengan cara mengubur Kebo Iwa dalam sumur hidup-hidup. Apakah begini strategi perang Majapahit yang terkenal adiluhung? Disitulah akhirnya Gajah Mada dengan isak tangisnya menyatakan bahwa di satu sisi dia mengakui kedikjayaan Kebo Iwa Kesatria Bali, di satu sisi mereka konsisten dengan keinginan luhurnya mempersatukan Nusantara. Begitu Kebo Iwa mendengarkan kesaksian Gajah Mada yang jujur dan misi yang luar biasa ini mempersatukan Nusantara, maka menangislah Kebo Iwa sejadi-jadinya. Di satu sisi mereka adalah seorang kesatria yang pantang menyerah. Di satu sisi Kebo Iwa ingin mensupport perjuangan untuk mempersatukan Nusantara. Akhirnya Kebo Iwa memilih jalan kesatria dengan jalan membuka rahasia kelemahannya dengan satu syarat. Statementnya ini ditulis dalam sebuah prasasti yang ada di Pulau Menjangan sebelah utara Gilimanuk, dalam Pura Gajah Mada dan Kebo Iwa yang berbunyi, "Wahai Kipatih Gajah Mada, kupersembahkan Pulau Bali ini kepadamu dengan utuh demi sebuah cita-citamu yang luhur mempersatukan Nusantara. Namun apabila Pulau Bali diperlakukan secara tidak adil, Majapahit harus bertanggung jawab. Aku akan berontak dan menenggelamkan Majapahit sesuai dengan lumpur kapur sirih yang merupakan bubuk yang akan kau siramkan dalam tubuhku, karena disitulah letak kelemahanku. Sekarang aku mengalah demi cita-citamu yang luhur." Prasasti ini terpatri dalam sebuah pura di Pulau Menjangan. Silahkan ke sana, nanti Anda akan menemui arca Kebo Iwa. Namaste.